Gimana hari ini? Jadi nggak kerja kelompoknya? Jadi sih, tapi aduh, kayaknya aku gak enak badan deh. Kok bisa? Gak tahu. Padahal kemarin aku gak ada tuh makan yang aneh-aneh. Jangan-jangan kena virus. Hah? Virus apaan? Gimana kalau kita bahas tentang virus? Setuju. Nah guys, jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu virus dan juga ciri-cirinya. Virus berasal dari kata virion yang berarti racun. Virus merupakan organisme parasit yang dapat menginfeksi makhluk hidup lain dan juga memerlukan inang untuk dapat bertahan hidup. Virus itu memiliki beberapa ciri-ciri. Di antaranya yang pertama, virus merupakan parasit obligat intraseluler. Virus menggunakan energi dan berbagai komponen pembangun sel seperti asam amino, nukleotida, lipid, dan karbohidrat dari tubuh inang untuk mendukung aktivitas hidup mereka. Yang kedua, virus disebut juga sebagai organisme aseluler karena virus tidak memiliki ciri-ciri sel hidup seperti sitoplasma, membran plasma, dan inti sel. Yang ketiga, virus berukuran sangat kecil, umumnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan bakteri, yaitu berkisar antara 10 sampai 300 nanometer. Oleh karena itu, virus hanya dapat diamati dengan mikroskop elektron. Partikel lengkap penyusun virus disebut virion, tersusun dari asam nukleat yang diselubungi oleh protein pembungkus atau kapsid. Dapat kita lihat, gambar tersebut menunjukkan bagian tubuh virus bakteriofag, adenovirus, dan HIV retrovirus. Bagian-bagian tubuh virus yang pertama adalah kapsid. Kapsid merupakan protein pembungkus asam nukleat. Asam nukleat menempel atau berikatan dengan protein kapsid yang disebut nukleokapsid. Protein pembungkus ini dibangun oleh monomer atau subunit protein kapsid yang disebut kapsomer. Selain memberi dan menentukan morfologi partikel virus, kapsid berfungsi untuk yang pertama, melindungi asam nukleat dari kerja enzim yang dapat merusak asam nukleat. Yang kedua, pada permukaan kapsid terdapat bagian tertentu yang berfungsi untuk melekatkan virion pada sel inang. Yang ketiga, menyediakan protein yang memungkinkan bagi virion untuk melakukan penetrasi ke dalam membran plasma sel inang, atau bahkan menyuntikkan asam nukleat virus ke dalam sitoplasma sel inang. Yang kedua adalah asam nukleat. Asam nukleat pada virus menyimpan informasi genetik yang diperlukan untuk sintesis protein. Virus menyimpan informasi genetik dalam bentuk RNA rantai tunggal. Virus hanya memiliki salah satu jenis asam nukleat, DNA atau RNA saja. Bentuk asam nukleat dapat berupa linear atau sirkuler, tersusun dalam bentuk rantai tunggal atau rantai ganda tergantung pada jenis virus. Yang ketiga adalah sampul atau envelope. Perlu diingat, tidak semua virus memiliki sampul atau envelope. Sampul merupakan selubung yang mengelilingi kapsid. Sampul virus adalah hasil modifikasi yang dilakukan oleh virus terhadap membran sel inang yang terinfeksi. Komponen sampul berupa molekul lipid dan protein. Lipid dan karbohidrat pada sampul virus berasal dari membran sel inang. Komponen ini diperoleh dari bahan inangnya saat proses replikasi berlangsung. Selain lipid dan karbohidrat, pada sampul virus juga terdapat protein yang berasal dari sel inang. Sampul virus juga mengandung protein dan glikoprotein yang dikode dari genom virus itu sendiri. Pada jenis virus tertentu, sampul memiliki tonjolan yang tersusun atas glikoprotein yang disebut spike. Spike berperan dalam membantu pelekatan virus pada permukaan sel inang yang spesifik. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu morfologi virus. Virus memiliki 4 morfologi, yang pertama ada helix, yang kedua ada polyhedral, yang ketiga ada virus berselubung, dan yang keempat ada virus kompleks. Pertama-tama saya akan menjelaskan helix. Di sini merupakan foto dari morfologi helix. Susunan dari morfologi helix ini berbentuk seperti batang atau ligamen. Panjang helix yang terbentuk itu berhubungan dengan panjang rantai asam nukleat yang dimiliki oleh virus tersebut. Sedangkan diameter yang terbentuk itu sangat berhubungan dengan ukuran dan cara penyusunan kapsomer.
Yang kedua adalah polyhedral. Seperti yang kita bisa lihat di sini bahwa morfologi polyhedral ini memiliki banyak sekali kapsomer yang menyelubungi genom virus secara menyeluruh. Nah, struktur dari susunan, ukuran maupun jumlah kapsomer ini sangat beragam dan variasi. Kalau dari ukuran itu bisa dimulai dari 20 sampai 400 nanometer. Protein virus dapat tersusun dalam bentuk ikosahedral, pentahedral, dan heksahedral atau bisa juga menyerupai bola. Nah, selain itu, adenovirus itu merupakan salah satu dari kelompok polyhedral. Selanjutnya, virus bersampul atau berselubung. Virus ini memiliki membran yang menyelubungi kapsid yang disebut dengan sampul atau envelope. Bentuk sampul virus dapat berupa polyhedral, helix, atau mengikuti bentuk kapsid. Dan yang terakhir adalah virus kompleks. Virus ini memiliki struktur tubuh yang lebih kompleks dibandingkan ketiga struktur lainnya. Virus kompleks memiliki bagian-bagian tubuh tambahan yang tidak dimiliki oleh virus lain. Contoh dari virus kompleks adalah bakteriofag. Hai semua, sekarang kita akan bahas tentang replikasi virus. Tahu nggak sih, kalau replikasi virus terbagi menjadi dua, yakni daur litik dan daur lisogenik. Kira-kira perbedaan kedua daur itu apa ya? Nah, sederhananya, pada daur litik, virus akan menghancurkan sel hospes atau sel yang ditumpanginya setelah selesai melakukan replikasi. Sementara, pada daur lisogenik, virus tidak menghancurkan sel bakteri. Kenapa? Karena asam nukleat virus tidak mengambil alih fungsi proses sintesis asam nukleat bakteri, tetapi menjadi bagian dari asam nukleat bakteri. Ada 5 tahap daur litik yang perlu kamu ketahui. Yang pertama adalah tahap pelekatan atau absorpsi. Pada tahap ini, terjadi pelekatan ekor virus pada dinding sel bakteri. Yang kedua adalah tahap penetrasi. Nah, pada tahap ini, ujung serabut ekor virus akan masuk dan menyatu dengan sel bakteri sehingga terbentuk saluran dari tubuh virus ke bakteri. Melalui saluran inilah, virus akan memasukkan materi genetiknya ke dalam sel bakteri. Yang ketiga adalah tahap sintesis atau yang biasa dikenal dengan eklifase. Pada fase ini, virus akan mengambil alih perlengkapan metabolik sel bakteri. Selanjutnya, asam nukleat virus akan mengendalikan pembentukan protein dan komponen-komponen tubuh virus menggunakan bahan yang tersedia dalam sitoplasma bakteri. Yang keempat adalah tahap perakitan atau pematangan. Pada tahap ini, bagian-bagian tubuh virus yang telah terbentuk lalu akan membentuk virus-virus yang lengkap. Yang kelima adalah tahap pelepasan atau lisis. Pada tahap terakhir ini, ratusan virus baru yang telah matang kemudian menyuntikkan enzim lisozim yang dapat menghancurkan membran plasma. Sel inang akan pecah atau lisis dan mati setelah membran plasma dihancurkan oleh virus-virus baru tersebut. Daur yang berikutnya adalah daur lisogenik. Pada daur lisogenik, virus tidak menghancurkan sel bakteri. Asam nukleat virus tidak mengambil alih fungsi proses sintesis asam nukleat bakteri, tetapi menjadi bagian dari asam nukleat bakteri. Tahapan-tahapannya adalah absorpsi dan penetrasi, yaitu proses sama dengan daur litik. Tahapan berikutnya adalah penggabungan, yaitu asam nukleat virus bergabung dengan asam nukleat bakteri. Berikutnya adalah pembelahan. Saat bakteri membelah diri, profag ikut membelah diri, sehingga menghasilkan bakteri-bakteri yang mengandung profag. Berikutnya, sintesis, yaitu asam nukleat virus secara alami dapat memisahkan diri dari asam nukleat bakteri. Tahapan selanjutnya adalah perakitan, yaitu penyusunan partikel virus menjadi virus baru. Dan tahapan terakhir adalah lisis, yaitu lisisnya sel bakteri, yaitu dengan mengeluarkan virus baru yang kemudian mengalami daur litik atau lisogenik kembali. Nah, jadi kalian sudah ngerti kan tentang virus? Jadi, virus adalah makhluk hidup yang lebih kecil dari bakteri dan juga bisa menyebabkan penyakit. Virus juga mempunyai sejarah yang cukup panjang loh. Dan juga ada 3 struktur dari virus. Yang pertama adalah kapsid, yang kedua adalah asam nukleat, dan ketiga adalah sampul atau envelope. Tetapi tidak semua virus mempunyai sampul atau envelope. Oh iya, virus juga punya morfologi loh, tepatnya ada 4. Yang pertama ada helix, polyhedral, yang ketiga ada virus berselubung, dan yang keempat ada virus kompleks. Dan yang terakhir, ternyata virus itu juga bisa bereplikasi. Nah, replikasi virus itu terbagi menjadi 2,
Yang pertama adalah daur litik dan yang kedua adalah daur misogeni. Wah, ternyata dari bersin-bersin kemarin bikin kita dapat banyak ilmu ya teman-teman. Bener banget, Shen. Nah teman-teman, sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.